Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut dan hening sejenak mengenang wafat Tuhan kita. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nanti kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus telah mati. Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat kuasi paroki Santa Cecilia yang Tuhan kasihi. Kalau umat memperhatikan warna bacaan-bacaan hari ini, mulai dari upacara pembukaan sampai bacaan Injil, kisah sengsara yang begitu panjang sampai buat kita juga sengsara, tampak ada dua situasi yang sangat kontras. Mari kita lihat. Situasi yang pertama, Yesus sang superstar, Yesus figur publik yang dicari-cari dan dinanti-nanti banyak orang. Yesus punya daya hipnotis yang luar biasa. Saat dia memasuki kota Yerusalem tanpa komando, tanpa disuruh,
Massa rakyat berbondong-bondong menyambut dia di depan pintu gerbang dan menghantar dia masuk kota Yerusalem. Dengan daun palem yang dilambai-lambai, mereka berseru, Hosana, Hosana. Dimuliakanlah putra Daud, raja kita. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kita bertemu saat kisah sengsara. Yesus yang terpuruk, lemah, tidak berdaya. Dia diteriaki, tangkap, diadili sebagai penjahat, dituduh sebagai penghina agama, dan di depan Pilatus, sidang pengadilan, massa rakyat yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaan, ada apa? Apakah massa rakyat itu berbeda? Apakah Yesus berbeda? Jawabannya, tidak ada yang berbeda dari massa rakyat, tidak ada yang berbeda dari Yesus. Kelompok yang sama yang berteriak Hosana, Hosana, kelompok itu juga berteriak salibkan dia, salibkan dia. Mulut yang sama yang berteriak terpujilah, terpujilah, terberkatilah engkau. Mulut-mulut itu juga yang berteriak bunuh dia, salibkan dia. Yang berbeda adalah situasi. Yang berbeda adalah kondisi. Yang berbeda adalah kepentingan-kepentingan. Di saat Yesus membawa keuntungan dan kebahagiaan, orang berseru, Hosana, Hosana. Tapi di saat Yesus membawa sengsara, orang lalu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini namanya inkonsistensi perilaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat kuasi paroki Santa Cecilia, sadar atau tidak, di zaman ini banyak orang melakoni peran ganda orang Yahudi, tidak terkecuali kita umat paroki katedral, kuasi paroki Santa Cecilia. Mari kita lihat beberapa contoh ilustrasi yang menampilkan peran ganda yang inkonsistensi itu. Saya mulai. Orang tua dan anak. Di saat anak itu bintang sekolah, jadi bahan pembicaraan guru-guru, dan di saat penerimaan raport menjadi buah bibir seluruh orang tua dan anak yang ada dalam ruangan. Anak itu punya nilai cemerlang dan dia memberi harum nama sekolah dan juga memberi harum nama orang tuanya. Dan anak itu juga di rumah, orang tua bercerita bahwa dia sopan, suka dengar-dengaran. Di mana-mana orang tua memperkenalkan anak itu kepada tetangga, kepada siapapun. Tadi anak yang juara itu anak saya. Tetangga sebelah, dia ke tetangga sebelah lagi. Tadi anak saya diumumkan, dia juara. Dan orang tua yang luar biasa bangga itu berteriak sama anaknya, Hosana, Hosana. Hebat.
Hosana ternyata tidak berlangsung lama. Anak ini dia bergaul dengan anak-anak nakal. Orang tua kurang memperhatikan. Malam-malam berkeliaran. Orang tua kurang kontrol. Apa yang terjadi? Dia melakukan tindakan kenakalan remaja. Polisi tangkap anak-anak itu karena termasuk anak-anak Aibon. Orang tua dipanggil. Orang tua malu sekali. Dan karena anak itu tidak disiplin seperti dulu lagi, nilainya jatuh. Raportnya merah menyala karena banyak nilai MIFASOL 3, 4, 5. Orang tua jadi malu. Dan diam-diam dia berkata di hadapan anaknya itu, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ini model orang tua yang tidak konsisten. Dari anak orang tua kita naik. Orang muda mana? Dengar baik-baik. Di saat Meiske, sebutlah sebuah nama. Meiske sang pacar masih cantik, belum disentuh, masih ting-ting, selalu ikut semua keinginan olus pacarnya. Masih kencang, masih cantik. Olis berseru, Hosana Meiske, Hosana Yayang. Yayang. Tapi di saat Meiske itu sudah terlanjur serahkan diri, maaf, dia sudah tidak utuh lagi. Maaf kata kasar sedikit, dia sudah jadi bekas, sudah dipakai. Meiske lalu menuntut tanggung jawab Olus. Dan Olus dengan senyum sinis berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Olus tidak konsisten ternyata. Ilustrasi berikut. Pastor dan umat. Di saat pastor baru ditabiskan, dia baru ditempatkan di paroki, masih fresh pikiran, fresh body, fresh ide, fresh gagasan. Pergaulan juga oke. Rajin kunjungi umat. Enak pergaulannya, wawasannya luas, khotbahnya bagus. Dan umat berseru, Hosana, Hosana pastorku. Yuk, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, uskup tidak pindah-pindahkan dia. Mulai tampak kelemahan-kelemahan pastor. Kekurangan-kekurangan dia, umat mulai lihat. Program jalan di tempat, pastor sulit ditemui. Saat ditelepon tidak diangkat-angkat, SMS tidak dijawab-jawab. Khotbah sudah tidak menarik lagi. Itu saja dia omong-omong, cerita Adam dan Hawa. Umat jadi bosan. Dan umat berteriak,
salibkanlah dia, salibkanlah dia. Inilah umat yang tidak konsisten. Kita boleh menambah sejumlah ilustrasi. Intinya adalah jangan sampai kita mengikuti inkonsistensi peran ganda orang Yahudi. Di saat ada untung, kita mendekati orangnya. Di saat orangnya tidak jadi pejabat lagi, dia menjadi orang biasa, kita menjauhkan dia. Dan kita berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pesan hari ini dari pastormu adalah hindarilah sikap inkonsistensi orang Yahudi. Di keluarga, di masyarakat, di gereja, di Kompas, dimanapun. Berlakulah konsisten sebagai pengikut Yesus. Dan katakanlah, menarik atau membosankan, engkaulah pastorku. Nyaman atau tidak nyaman, engkaulah pacarku. Kencang atau keriput, engkaulah istriku. Gagah atau peot, engkaulah suamiku. Berhasil atau gagal, engkaulah anakku. Ini pelajaran yang kita terima pada hari Minggu Palem tahun ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati umat kuasi paroki Santa Cecilia. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.